Halo pemirsa Kupas TV, penyuap mantan Rektor Unila Karomani Andi Desviandi merasa diperlakukan tidak adil, lantaran menurutnya bukan hanya dirinya yang terlibat penyuapan tapi beberapa nama lain juga turut disebut dalam persidangan namun tidak dijadikan terdakwa. Pengacara Andi Desviandi, Ahmad Handoko mengungkapkan kekecewaannya atas tuntutan yang disampaikan JPU KPK terhadap kliennya, Andi Desviandi dalam sidang lanjutan perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unila tahun 2022 dengan terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu 4 Januari 2023. Handoko mengatakan, pasal yang dikenakan kepada kliennya tidak tepat. Karena dalam persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti menyebut adanya kesepakatan, janji atau kehendak di awal untuk meluluskan calon mahasiswa. Handoko berkata usai persidangan, penerapan pasal 5 ayat 1, huruf BUU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi terhadap kliennya Andi Desviandi tidak tepat karena di awal tidak ada kesepakatan untuk meluluskan. Andi Desviandi merasa telah dizalimi dalam persidangan tersebut. Karena bukan hanya Andi Desviandi yang memberikan suap ke mantan Rektor Unila Karomani untuk meluluskan mahasiswa masuk Unila. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap beberapa nama yang disebut ikut memberikan suap kepada Karomani. Saat itu, saksi Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo mengatakan, mengumpulkan uang sebesar 2,2 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan gedung LNC atas perintah Karomani. Uang tersebut berasal dari 8 orang tua mahasiswa baru. Budi dalam kesaksiannya beberapa waktu yang lalu berkata, total dari Pak Asep Sukohar 650 juta dan Herman Haen 250 juta rupiah. Herman Haen memanggilnya lewat dosen hukum Yus. Ada juga anggota DPRD Lampung, Mardiana 100 juta, Evi Kurniati 100 juta dan Wayan 250 juta. Pihak lain yang diduga menyuap Karomani adalah Ahmad Tamzil. Hakim Edi Purbanus mengatakan, berdasarkan pemeriksaan saksi Mualimin, Ari Meizari, dan saksi lainnya disebutkan Ahmad Tamzil memberikan uang 250 juta rupiah di luar sumbangan pembangunan institusi melalui jalur Mualimin yakni orang kepercayaan Karomani untuk masuk Fakultas Kedokteran. Namun, Ahmad Tamzil membantah pernah memberikan uang agar anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unila. Ia hanya meminta bantuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, JPU KPK Agung Satria Wibowo saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Andi Desviandi, meminta majelis hakim memutuskan dan menyatakan Andi Desviandi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. Agung dalam tuntutannya, meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andi Desviandi berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan. Dan pidana denda 200 juta rupiah dengan subsidiar 5 bulan penjara. Hal yang memberatkan Andi Desviandi adalah menyuap Rektor Unila untuk meloloskan saudaranya masuk Fakultas Kedokteran Unila lewat jalur mandiri, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, sementara hal yang meringankan, terdakwa punya tanggungan keluarga, kooperatif dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Menanggapi tuntutan tersebut, Andi Desviandi mengatakan, menyerahkan keputusan kepada majelis hakim dan Tuhan Yang Maha Esa. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.